Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kita sharing ya, bukan training. Jadi, ayo kita sharing, saya sampaikan materi, nanti teman-teman nanya atau sharing di sesi tanya jawab. Ini episode lanjutan, sebetulnya memang kita rutin. Pertama dibuka oleh Om Ono waktu itu sama Bang Janu, bahwa webinar ini akan terus kita lakukan sebulan sekali atau 2 kali. Selain podcast yang sudah kita mulai, nanti tinggal ditunggu tayangnya, dan training. Kita juga melakukan training rutin, nanti ada jadwalnya, ada materinya apa saja. Sedang kita buat silabusnya. Oke, sekarang ini webinar tentang Grit the Power of Passion and Perseverance. Jadi kita banyak ngomong tentang grit nih, tentang semangat, motivasi, determination gitu ya, perseverance, ulet, gimana kita punya keinginan sesuatu atau passion kita, tapi kita harus perseverance, harus tekun melakukan apa yang kita inginkan. Oke, next, Mas Maizar minta tolong slide-nya. Nah, kita dulu sering berpikir tentang talent atau bakat. Jadi, saya pun sama. Ceritanya dulu pada saat saya belum belajar tentang neurolinguistic programming, psikologi, dan yang lainnya gitu ya. Saya melihat anak saya yang masih TK, jadi tahun 2000-an, pas sekolah dimulai anak saya pinter nyanyi. Jadi, loh kok anak saya bakat nyanyi ya gitu. 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, ganti. Loh kok sekarang dia pinter gambar? Apa dia bakatnya gambar gitu. Terus 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, naik kelas dari TK itu, loh kok dia sekarang pinter baca puisi ya? Terus aja gitu, sampai baca puisi ini tingkat kecamatan gitu, sampai tingkat kabupaten dia menang. Loh saya mikir, loh kok kalau bakat anak saya kok berubah-berubah ya? Berganti-berganti ya? Ternyata saya paham bahwa, oh ternyata bakat anak saya itu bukan bakat yang dimiliki, tapi bakat yang diasah. Jadi apa yang ditampilkan anak saya, dia hebat dalam hal apa, dia jago dalam hal apa, itu ternyata beberapa bulan itu dia diasah oleh gurunya. Dia pinter nyanyi, ternyata diajarin sama gurunya nyanyi. Jadi setiap hari sebelum pulang dia diajarin nyanyi terus gitu. Dia bakat gambar juga ternyata sama. Dia diajarin oleh gurunya gambar. Jadi tiap hari sebelum pulang itu dia dikasih tugas untuk menggambar. Ternyata pada saat bakatnya baca puisi pun sampai menang tingkat kecamatan dan kabupaten, dia pun sama. Sebelum pulang sekolah diajarin gurunya untuk baca puisi. Gimana artikulasi yang benar, gimana emosinya supaya dapat pada saat baca puisi dan yang lainnya gitu ya. Dan dari situ saya nyadar bahwa ternyata bakat itu bukan sesuatu yang dilahirkan, tapi bakat adalah sesuatu yang dibentuk, yang dilatih, yang diasah. Kita semua nggak ada bakat pada saat lahir. Kita cuma punya bakat nangis waktu lahir ya. Mas Maizar, boleh minta tolong? Oke, next. Kita ngomongin tentang perspektif bakat yang baru. Jadi di grafik sebelah kiri teman-teman, itu yang warna magenta dulu. Jadi magenta dulu. Itu untuk generasi Y dan generasi Z yang sekarang karena lebih muda usianya. Kemarin gangguan aja. Jadi cek gangguan aja nih. Teman-teman dimohon dimatikan dulu ya mic-nya. Terima kasih. Silakan Mas Aris. Oke, saya baru nyari siapa yang bocor. Oke, contoh ini. Kalau ada anak generasi Y atau generasi Z yang IQ-nya tinggi, mohon maaf, bukan untuk mendiskreditkan atau apa, ini hanya kita ngomong tentang sains ya. Yang tinggi, ternyata gritnya cenderung rendah. Tetapi ada bagusnya nih. Yang IQ-nya itu biasa-biasa saja, saya nggak ngomong rendah ya, karena nggak ada yang punya IQ rendah, nggak ada. Semua itu punya potensi IQ yang tinggi, hanya saja kita belum mengasahnya. IQ yang rata-rata
itu ternyata grade-nya lebih tinggi daripada anak yang mempunyai IQ tinggi. Aneh ya, tapi itu kenyataannya. Ini sudah dilakukan penelitian dan memang rata-rata seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Kemungkinan nih, kita ngomong kemungkinan karena kita tidak bisa menyamaratakan semua. Kemungkinan anak yang punya IQ tinggi ini akan lebih malas dibanding yang lainnya karena merasa, oh aku udah pinter kok. Aku sudah hebat kok. Ini kenapa sekarang Indonesia tidak memberlakukan sistem ranking. Jadi di Kementerian Pendidikan itu sekarang tidak ada sistem ranking, makanya di sekolah itu nggak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, nggak ada. Semua hanya rata-rata nilai dan tidak ada sistem ranking. Karena ternyata pada saat saya pun meneliti, saya pun memperhatikan, yang mempunyai ranking bagus, mereka punya resistance untuk development diri. Karena merasa ranking 1, aku udah ranking 1. Dikasih feedback sama temennya, dalam pikirannya adalah, loh kamu kan rankingnya di bawah saya, ngapain kamu ngasih feedback saya? Saya kan lebih pintar daripada kamu, kenapa kamu ngajarin? Saya kan udah ranking 1, ngapain saya harus belajar? Itu terus-menerus berlaku dulu pada saat kita menjalankan sistem ranking di sekolah. Dan memang saya sendiri membuktikan, teman-teman saya sekolah yang ranking 1, maaf, tidak ada yang berhasil, teman-teman. Tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya tetap jadi karyawan yang ya biasa-biasa saja dengan grade yang rendah. Tapi teman-teman yang rankingnya biasa-biasa saja, mungkin dari 30 anak, ini rankingnya 15 ke bawah gitu ya, 15 sampai 30. Ternyata sekarang malah lebih handal, lebih bisa diandalkan. Jadi sales Mitsubishi, jadi ini, jadi itu. Yang dia selalu berusaha terus-menerus dengan passion dan perseverance-nya itu, tekun dia melakukan apa yang dia kerjakan, apa yang dia bisa, sampai dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi begitu juga dengan yang mungkin lebih tua, generasi kayak saya, generasi X gitu ya, yang usia udah ya mungkin di atas 40, saya 50 gitu ya. Ini mungkin IQ akan menurun karena keterbatasan resource gitu ya. Atau dulu kita makannya mungkin hanya tempe dan tahu, ya anak-anak sekarang makannya mungkin lebih lebih baik. Tapi grit kita itu jauh lebih tinggi daripada generasi Y dan Z. Kalau di mental block kemarin saya ngomong bahwa generasi X, generasi baby boomer, ini generasi yang masih ngomong bahwa pekerjaan itu berhubungan dengan survivability. Generasi X kayak saya, generasi ayah saya, kalau kerja selalu ngomongnya adalah, Pak, ada kerjaan nggak, Pak? Ada, tapi kerjaannya cuma gini loh, nggak apa-apa yang penting kerja. Tapi gajinya cuma segini loh, nggak apa-apa yang penting saya kerja. Yang penting saya digaji. Itu generasi saya, generasi X, dan generasi baby boomer. Kita lihat generasi sekarang, Y dan Z, kalau kerja, Pak saya mau kerja. Tapi kerjanya sales loh. Wah, ada nggak Pak yang selain sales? Tapi gajinya UMR loh. Pak, boleh nggak lebih tinggi dari UMR gajinya? Kenapa? Karena dulu saya dan ayah saya itu survive of life. Hanya pengen bertahan hidup. Generasi-generasi di bawahnya sudah mulai ngomong quality of life. Hidup itu harus berkualitas, harus balance, life balance, work balance, apalah itu. Jam 5 nanti sudah mulai pulang, nongkrong di kafe. Dan itu yang terjadi. Sehingga grit generasi-generasi X baby boomers, jujur dan kebanyakan kita lihat, itu lebih tinggi daripada generasi-generasi yang sekarang. Kalau kita disuruh lembur, kita bisa lembur sampai jam 2, jam 3, menyelesaikan pekerjaan. Kita lihat anak-anak sekarang, lembur mungkin jam 7, jam 8, mereka udah, Pak capek, boleh nggak dilanjutkan besok? Tidak semua memang, tapi rata-rata karena saya sudah banyak ngelit Teams ya, 30 tahun waktu yang luar biasa pengalaman saya untuk ngelit Teams di Indosat, kerjasama dengan banyak Teams di Indosat, dan memang kebanyakan rata-rata meskipun tidak semua, seperti itu. Apakah bisa dirubah? Bisa pasti. Karena tadi yang saya bilang, bahwa talent atau bakat itu nggak ada. Yang ada itu hanya bagaimana kita mengasah kemampuan kita, membiasakan kemampuan kita. Oke, next.
Mas Maizer. Nah, hubungannya grit tadi, passion dan perseverance. Jadi kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan kita menetapkan tekun untuk melakukan hal itu disebut grit. Ternyata ada satu lagi yaitu determination. Bagaimana determinasi kita? Kita tetap dalam motivasi untuk melakukan sesuatu itu. Ya, kita bisa bilang perseverance tadi tekun ya. Ibaratnya kalau dalam buku itu Angela Duckworth ngomong bahwa kalau ada 2 orang yang ditaruh di treadmill, yang satu dengan IQ tinggi dan yang satu IQ rata-rata. IQ yang tinggi memiliki grit rendah dan IQ rata-rata memiliki grit tinggi. Maka ini yang akan disampaikan oleh yang punya IQ rendah. Kamu boleh punya IQ tinggi. Kamu boleh lebih pintar daripada saya. Kamu boleh lebih seksi daripada saya. Ya mungkin di treadmill aja fashionnya bagus gitu ya. Karena IQ-nya tinggi luar biasa. Tapi dia bilang yang punya IQ rendah dan grit tinggi. Saya tidak akan keluar dari treadmill ini lebih cepat daripada kamu. Hanya 2 kemungkinan nanti yang terjadi. Kamu keluar lebih dulu dari treadmill ini, dan saya melanjutkan karena saya menang. Atau kamu lama lari di treadmill ini dan saya mati berusaha. Itu yang dikatakan oleh orang yang punya grit tinggi. Jadi orang yang punya grit yang tinggi, yang luar biasa, punya determinasi yang tinggi, dia akan selalu melakukan pekerjaannya dengan tekun tanpa menyerah sebelum selesai. Jadi kalau ada orang yang ngomong sekali layar terkembang pantang surut mundur ke belakang gitu ya. Kalau kita dikasih pekerjaan, ya pantang pulang sebelum menyelesaikan pekerjaan. Itu yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki grit tinggi. Jadi memang dia punya determinasi bahwa saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. What is that? Apapun yang dibutuhkan, apapun yang diharuskan, saya akan menyelesaikannya. Dan memang mencari orang dengan grit yang tinggi ini luar biasa sulit, apalagi dengan masa sekarang ini gitu ya. Kita distraction-nya luar biasa. Kita baru bekerja 10 menit, 15 menit aja tidak bisa kita tanpa melihat handphone. Tidak bisa kita tanpa ngobrol di WA, tanpa ngelihat Instagram. Wah, luar biasa distraction-nya. Makanya banyak yang nanya, gimana caranya untuk punya determinasi tinggi? Ya banyak caranya sebetulnya. Ada metode Ikigai, Podomoro, atau apapun lah itu. Nanti teman-teman bisa belajar banyak lah untuk itu. Oke, next. Nah, ini saya ngambil ada berita waktu itu tahun 2013, kecelakaan pesawat. Jadi pesawat ini terbang dari China ke Amerika San Francisco. Terjadi masalah. Jadi pada saat dia landingnya ini tidak mulus, sehingga pada saat melakukan pengereman tidak bisa berhenti sampai hampir menuju ke pagar batas bandara. Sehingga yang terjadi adalah dia harus menerbangkan pesawatnya lagi melintasi pagar bandara, tapi ekornya kena pagar. Sehingga dia tetap jatuh. Dia tidak bisa ngerem, pilotnya ngomong bahwa, wah ini harus terbang lagi. Begitu terbang beberapa meter di atas landasan, ekornya kena pagar bandara, yang mengharuskan dia tetap jatuh lagi di luar bandara, di tanah itu. Kalau teman-teman lihat, di tanah di luar bandara itu sebetulnya. Ekornya sudah patah. Dan 2 meninggal pada saat itu juga. 168-nya terluka. Tapi pada akhirnya dari 168 ini yang dibawa ke rumah sakit, beberapa hari kemudian 1 orang meninggal. Jadi total 3 meninggal pada saat itu. Dari 307 penumpang. Nah, hebatnya dari yang 2 yang meninggal saat itu langsung, 305 berarti penumpang. Itu semua selamat bisa keluar dari pesawat. Meskipun pesawatnya terbakar seperti itu yang teman-teman lihat. Pada saat diwawancarai
koran, televisi, dan yang lainnya gitu ya. Ini ada flight attendants atau pramugari, namanya itu Lee Yun Hye, ya. Dia yang berhasil menyelamatkan 305 penumpang itu. Hebatnya luar biasa dia. Dan dia ngomong, saya nggak melakukan apa-apa. Saya itu cuma ngikutin apa yang ditrainingkan ke saya. Nggak perlu mikir saya, badan saya ini udah otomatis ngasih petunjuk ke semua penumpang, buka pintu darurat, buka seluncur yang dari karet itu. Saya buka itu dan menyuruh semua penumpang berseluncur dengan aman ke bawah. Dia hanya melakukan apa yang dilakukan pada saat training. Jadi teman-teman, ini pentingnya kenapa pada saat kemarin di SE baru itu kita ada onboarding, kita ada training, kita ada pembekalan, kita ada buddying gitu ya. Kalau teman-teman ngomong tandem gitu ya, buddying, kita tandemkan dengan teman-teman di SE yang lain. Itu kenapa? Supaya kita bisa memprogram mereka dengan training itu, dengan tandem itu, mereka terbiasa dengan apa yang mereka lakukan, supaya nanti setelah terbiasa, mereka akan melakukan itu terus-menerus, selalu terus-menerus memperbaiki, itu yang jadi determination mereka. Itu yang jadi perseverance mereka karena mereka tekun. Dan kalau sudah tekun mereka sudah punya determination, yakin motivasinya tidak akan luntur. Apapun yang terjadi. Gitu. So, ayo teman-teman, jangan lengah meskipun tidak setiap hari, meskipun 2 hari, 3 hari sekali atau seminggu sekali, teman-teman pada saat briefing lakukan role play, lakukan training ulang meskipun hanya sharing-sharing kecil, tidak harus training dengan materi presentation PowerPoint misalkan, tapi boleh hanya sharing saja. Tapi lakukan training ini terus-menerus. Lakukan role play ini terus-menerus. Role play juga nggak harus yang formal di forum. Mungkin pada saat teman-teman ngerokok, teman-teman bisa ngomong, bro, ayolah. Coba gimana kalau kamu ketemu outlet baru? Coba gimana kamu kalau jual materi tentang apa program yang ke outlet itu, teman-teman, ya. Tradisional market ataupun yang sekarang mungkin toko kelontong atau apa, coba kamu lakukan lah. Masukin mereka ke program kita, trade program kita gitu misalkan. Coba gimana kamu ngomongnya? Coba gimana kamu memengaruhi orang? Coba gimana kamu jualan? Lakukan itu meskipun sambil makan gorengan, sambil ngerokok, sambil ngobrol di depan depo, apapun itu. Semua tidak harus formal. Nggak harus kita butuh waktu khusus, tidak. Kita ngobrol pun bisa. Sharing pun bisa. Dan itu yang lebih kena sebetulnya. Lakukan ini tiap saat, pada saat briefing, pada saat ketemu dengan DSE, di outlet, di luar, dan yang lainnya. So, teman-teman, motivation get you going, but discipline keeps you growing. Kalau kita disiplin terus-menerus melakukan training, melakukan role play, kita akan growing. Nggak hanya growing ngejalanin tugas doang. Saya melakukan tugas selesai ya sudah. Tapi kita growing. Kita jadi hebat. Gitu. Oke, selanjutnya Mas Maizar. Nah, ini teman-teman. Jadi poinnya adalah bahwa grit adalah passion and perseverance. Jadi passion ini dari attention yang kita miliki, ketertarikan terhadap pekerjaan, interest, gitu ya. Terus intention kita melakukannya. Terus ditambah dengan perseverance, ketekunan bagaimana kita melakukannya. Jadi kalau passion doang, saya nggak yakin bahwa teman-teman akan berjalan baik dalam melakukan pekerjaan. Tekun doang, nggak suka pekerjaannya, teman-teman juga nggak akan bisa persisten di dalam pekerjaannya. Gitu. Diawali dengan interest, di bawah grid itu ada tulisan interest that hopefully bear the purpose. Jadi kita punya tujuan, saya bekerja ini tujuannya nyari nafkah buat keluarga. It's okay, no problem apapun itu. Saya tujuan pekerjaannya ini untuk menghidupi ibu saya karena saya belum nikah. It's okay apapun itu. Tapi kita punya interest. Kalau kita tidak bisa punya pekerjaan yang kita cintai sesuai dengan passion kita, at least kita mencintai pekerjaan yang kita miliki. Kita punya interest untuk pekerjaan kita.
Yang kita berharap bahwa ini bisa membesarkan tujuan hidup kita atau purpose kita. So, ayo kita lihat diri kita lagi. Apakah kita mencintai pekerjaan kita? Karena kalau tidak ada ketertarikan, tidak ada menyukai pekerjaan atau mencintai pekerjaan, dijamin teman-teman akan merasa tertekan, stressful dari pekerjaan itu. Mulailah interest. Mulailah dengan attention, ketertarikan terhadap pekerjaan, terus intention kita melakukan pekerjaan itu. Gitu. Nah, dari interest, dari attention, dari intention kita itu terhadap purpose kita, itu yang akan membentuk resilient kita. Gitu. Resilient ini orang menyebutnya ulet. Jadi ada apapun yang benturin kita, entah itu lembur, entah itu target, entah itu apapun, kita akan ulet di dalamnya. Kita punya effort di situ. Terus tambah lagi lah dengan praktis. Terus menerus disiplin kita praktis. Yang tadi saya bilang kalau briefing, ya sharing lah materi. Bro, tahu nggak kamu RGU itu apa? Revenue Generating User. Nah, terkadang kita aja lupa singkatannya ya. Apa itu? Kita jelaskan. Cuman sharing satu kata, satu singkatan, satu atau dua, besok ditambah lagi. Seminggu udah 5 loh, 5 singkatan loh. 5 ilmu yang kita sharing ke mereka. Kalau kita lakukan terus-menerus sebulan, 20 kata baru buat DSE. Bayangkan, luar biasa itu. Dulu waktu di DS Jawa Tengah, Jawa Barat, saya pegang region Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya punya 664 DSF, 42 supervisor. Dan setiap minggu, setiap Sabtu pagi, saya sharing ke mereka, dan satu SPV harus sharing ilmu yang mereka miliki. Saya cuma berpikir bahwa saya punya 42 SPV nih. Kalau 42-nya sharing pengalaman mereka, kemampuan mereka. Contoh, Pak, saya cuma pinter bikin Excel, Pak. Ya sudah, kamu sharing tentang Excel. Gimana cara pivot, gimana cara bikin rumus, if clause, dan yang lainnya. Kalau 42 supervisor sharing, tadinya si A ini hanya punya skill 1. Bayangkan 1 bulan, dia punya skill 5. Skill dia sendiri, dan 4 skill tambahan dari supervisor yang lain. Bayangkan si B, yang tadinya punya 1 skill, dalam 2 bulan, dia punya 9 skill. 1 skill dia sendiri, 4 skill dari SPV yang lainnya bulan pertama, dan 4 skill SPV yang lainnya di bulan kedua. Luar biasa, teman-teman. Efeknya, mereka luar biasa. Pada saat bulan ketiga, mereka udah ngomong, Pak, kapan lagi Bapak yang ngisi materi selain kita? Selain setiap minggu, adalah hari di mana Bapak ngisi materi. Mereka udah ngomong gimana caranya dapat ilmu baru. Gimana caranya dapat skill baru. Nah, kalau udah seperti ini, kita punya sistem, kita punya environment yang luar biasa. Teman-teman juga pasti akan growth. Teman-teman punya disiplin untuk growth. Oke, dari resilient effort tadi, kita punya capacity to practice, kita punya determination to strive, kita punya determinasi untuk tetap berperang. Ayolah gitu. Ayolah, GA saya cuman kurang 100, cuman kurang 1000, cuman kurang 2000. Ayolah gitu. Dan yang lebih penting dari itu, kita punya support system supaya memberikan feedback ke kita. Support system inilah yang tadi saya bilang, setiap SPV ngasih skill, maka dalam support system itu punya skill tambahan yang luar biasa. Bayangkan, tadinya saya punya 1 skill, saya punya 42 skill tambahan. Karena semua SPV ngasih materi skillnya. Ini yang luar biasa, teman-teman. Dan selain itu, kita juga butuh feedback. Teman-teman mungkin ngerasa bahwa, wah, aku udah hebat, aku udah 30 tahun di Indosat, pasti udah keren lah, udah ini itu, udah hebat lah. Enggak juga. Saya selalu nyari ilmu baru, saya selalu baca buku baru, saya selalu nanya orang baru, ketemu orang baru, coach baru, mentor baru. Karena saya ngerasa bahwa apa yang saya pelajari, ya itu dulu. Mungkin ke depan saya harus punya ilmu baru. Kalau saya punya feedback, saya semakin berkembang. Feedback itu bisa jadi orang lain, bisa jadi diri saya. Pada saat saya nanya coach baru,
Saya ngomong, Pak, loh ini ilmu baru ini. Pada saat saya belajar dan baca buku Bruce Lipton, saya nyadar bahwa, loh ilmu baru ini. Kemarin saya ngomong neurolinguistic programming. Sekarang saya punya extra sensory perception misalkan. Apa itu? Ya, extra sensory perception ini kalau kita ngomong telepati, ternyata itu bisa dipelajari. Saya ngasih ke feedback diri saya, loh ternyata banyak yang belum saya pelajari. Ternyata banyak hal yang bisa saya pelajari. Dan itu membuat saya support sistem saya selalu berkembang. Saya punya teman baru, saya punya coach baru, saya punya buku baru. Kalau ini terus disiplin kita lakukan, maka kita akan jadi hebat, teman-teman. Nah, selain itu apa? Selain itu ada development and training from capability to ability. Apa bedanya capability dan ability? Capability itu sebetulnya ability juga, tapi masih di cap, masih dicekik. Namanya juga ada cap gitu ya. Jadi kayak botol itu cap itu kepala botolnya pasti kecil, meskipun di dalam botolnya besar. Jadi capability adalah ability yang masih di cap. So, teman-teman harus buka cap-nya itu. Kalau teman-teman nggak nyadar tentang ability teman-teman, potensi teman-teman, dan teman-teman nggak nyadar ada cap-nya, maka teman-teman ngerasa, oh ability-ku udah hebat kok. Ternyata masih di cap. So, teman-teman butuh feedback, butuh environment, butuh support system yang ngingetin, kamu katanya jago sales, GA juga belum achieve di target. Kan gitu ya. Kita ngerasa bahwa sudah hebat, ternyata belum. Teman-teman ingat Dunning-Kruger. Dunning-Kruger ini dia punya cognitive effect namanya. Jadi ada grafik dari bawah ke atas ini confidence, dari kiri ke kanan ini competence. Kompetensnya rendah, hampir titik nol, tapi confidence-nya tinggi. Biasanya orang seperti itu. Yang latihan karate, sabuk kuning, wah semua orang mau diajakin berantem. Dia di terminal, di jalan, wah sok-sokan karena sabuk kuning. Tapi orang yang sudah sabuk hitam, orangnya malah diem. Nggak ngomong bahwa dia orang yang jago karate, nggak ada. Karena pada saat kompetensi rendah, dia confidence malah lebih tinggi daripada orang lainnya. Nah, pada saat dia belajar kompetensi yang lain, confidence ternyata menurun. Loh, ternyata banyak ilmu yang belum saya pelajari. Ternyata banyak yang belum saya tahu. Oh, ternyata banyak orang yang lebih tahu. Oh, ternyata banyak coach yang begini begitu. Ya, saya mindset coach, tapi ternyata Patrick William ngomong tentang life coach. Ternyata Sir Whitmore ngomong tentang performance coach. Ternyata banyak yang harus saya pelajari. Semakin lama, semakin banyak kompetensi kita, semakin rendah confidence kita. Karena semakin kita ngomong bahwa, oh, saya nggak tahu apa-apa ternyata ya. Nah, ayo teman-teman, kita kenali diri kita, determination kita seperti apa, supaya kita punya strive, kita punya environment, punya support system, punya feedback, terus kita punya development and training. Kebetulan kita semua punya capability building and training yang di bawah Bang Janu. Nanti akan selalu bantu teman-teman semua. Kita bikin podcast, kita bikin webinar kayak gini, kita bikin training. Mungkin nggak selalu berhubungan dengan pekerjaan, tapi selalu berhubungan dengan development ability dan capability. Kayak gini, ini berhubungan dengan mindset development. So, teman-teman kalau sudah kuat mindsetnya, maka teman-teman akan mudah melakukan sesuatu. Karena semua didasari dengan mindset. Itu kenapa saya suka belajar mindset dan saya mempelajari mindset coach. Saya jadi mindset coach. Ayo teman-teman aware, identify. Jadi teman-teman harus nyadar, terus identifikasi teman-teman ability-nya apa, potensinya apa. Pahami, mengerti, terus pelajari supaya bisa growth, terus inspired. Jadi teman-teman punya kewajiban inspired others. Teman-teman punya tim di SE dan yang lainnya. Ayo kita mulai inspired others. Dengan inspired others, dengan teaching itu kita learning. Pasti itu. Kalau kita ngajari orang, sebetulnya kita belajar untuk diri kita sendiri. Oke, itu dari saya, Mbak Jessica. Pas sekali 40 menit ini selesai. Jadi waktunya saya kembalikan ke Mbak Jess untuk sesi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris, menarik banget ya materi kali ini, singkat, padat, dan pastinya. Jadi hal yang aku menarik tuh tadi, bakat itu dilatih ya ternyata, bukan tiba-tiba datang langsung hebat. Jadi kita harus punya ketertarikan akan pekerjaan, dilatih gitu. Oke, demikian teman-teman untuk materi yang sudah disampaikan Mas Aris. Sekarang waktunya teman-teman boleh sharing nih, dipersilahkan. Teman-teman yang mau bertanya untuk membutuhkan pertanyaan lebih lanjut atau mau sharing-sharing, silakan di kolom komentar atau raise hand atau bisa ada di kolom Q&A, dipersilakan. Dan jangan lupa juga untuk mention yang ada di kolom chat. Oke, sambil menunggu teman-teman, aku ada pertanyaan nih buat Mas Aris. Jadi kan, boleh ya Mas Aris? Nih kan kebetulan banyak Gen Z ya, udah mulai banyak Gen Z yang kerja nih, atau Gen Y ya. Mereka bilang mau cari pekerjaan yang hanya sesuai dengan passion mereka. Nah, gimana pendapat Mas Aris untuk ini? Jadi mereka tuh pilih-pilih, kalau nggak passion nggak mau. Ya, ya tadi sebetulnya passion and perseverance ini nempel, nggak bisa dipisah ya. Jadi kalau hanya kerja passion aja, teman-teman juga nggak akan bisa menghidupi diri sendiri atau bahkan keluarga. Mungkin teman-teman lihat di Maslow, Abraham Maslow itu dia punya teori kebutuhan. Jadi teori kebutuhan Maslow itu kayak piramida gitu kalau teman-teman sering lihat. Piramida paling bawah adalah kebutuhan fisik. Terus piramida kedua kebutuhan security. Kebutuhan fisik ini adalah makan, minum, ya kebutuhan fisik lah ya. Terus kebutuhan security ini kebutuhan keamanan, bagaimana saya bisa aman, saya punya rumah, saya punya tabungan, saya punya uang. Terus kebutuhan belonging, saya punya temen, saya ngerasa dibutuhkan, saya punya pasangan, dan yang lainnya. Terus kebutuhan recognition, oke saya udah punya kerja, tapi boleh dong saya pengen jadi bos, boleh dong saya pengen jadi leader. Terus yang paling atas kebutuhan aktualisasi diri. Saya pengen jadi coach lah, supaya saya bisa menginspirasi orang lain, it's okay. Nah, kita lihat kebutuhan yang paling bawah. Kebutuhan yang paling bawah dan yang paling atas bedanya adalah, kalau kebutuhan kita paling naik, lebih tinggi, atau kebutuhan kita naik, maka kebutuhan yang bawah harus terpenuhi. Contoh, nggak mungkin saya bisa aktualisasi diri menjadi coach kalau saya belum makan. Saya nggak bisa makan, saya nggak memenuhi diri saya dengan makan dan minum. Saya nggak punya rumah, saya mikir dong, lah saya kalau tidur di mana? Terus gimana saya bisa menginspirasi orang lain kalau pikiran saya seperti itu? Saya belum pernah di recognition, Indosat belum pernah ngasih recognition ke saya, misalkan. Saya nggak akan bisa cerita, saya udah pernah ke Hong Kong, ke Makau, ke Korea, Hongaria, Bulgaria. Nggak pernah cerita kayak gitu. Nggak punya winning di hati saya, maka saya nggak bisa aktualisasi diri. So, kalau Mbak Jess bilang, gimana kalau tentang passion? Harus memenuhi kebutuhan, Mbak. Passion aja, passion doang. Oke, passionku mungkin melukis. Oke, melukis bagus. Tapi lukisannya belum bisa dijual karena belum hebat gitu ya. Terus teman-teman mau makan apa? Bagaimana memenuhi kebutuhan paling dasar tadi? Physical, security, belonging, recognition. Nggak akan bisa. Passion nggak akan bisa membuat kita hidup. Membuat kita hebat, iya. Tapi hebat butuh hidup. Gitu. Gampangnya kalau anak-anak sekarang ngomong, saya pengenlah sesuai passion saya. Passion saya kan A. Saya pengen keluar dari pekerjaan ini. Buat saya, itu sesuatu yang saya kurang setuju. Saya bilang, itu sesuatu yang bodoh. Harus tetap kerja untuk dapat uang, tapi kejar passion dengan cara yang lain. Misal, passion saya melukis, ya sudah. Kerja-kerja saja, lakukan yang terbaik, dapat gaji, kamu melukis. Gitu. Saya sering ngomong gitu ke teman-teman kalau yang nanya tentang passion tuh. Nah, gitu Mbak Jess. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Jadi passion itu harus memenuhi kebutuhan dulu ya, yang paling dasar. Jadi kita nanti kejar passion-nya dengan cara yang lain. Oke, menjawab sekali Mas Haris, terima kasih. Teman-teman udah ada pertanyaan yang kepo nih? Semoga nggak ada nanya, tapi Atau semoga
paham ya, bukan nggak nanya karena nggak Mas paham ya. Haris, Ardi, Siap, Mas. siap Mas. Mas Ardi, Tadi. saya mau nanya, Mas. Grit ini kan mindset kita lah ya, atau grit tadi ya, itu kan apa ya, kita akan mudah mindset kita itu bertumbuh atau semangat kita lah ya, daya tahan kita itu ketika kita di lingkungan yang positif gitu kan, sangat gampang. Nah, tapi ketika kita ada di lingkungan yang negatif, mungkin ada keterbatasan dari sisi apapun ya, ekonomi, entah dari sisi lingkungan tempat kita tinggal itu mempertahankan dari sisi kita growth mindset dan semangat kita itu ada tips-tips nggak, Mas? Soalnya itu sangat agak apa ya, jadi challenge juga nih untuk kita ya, kadang-kadang dihadapkan pada situasi tersebut gitu, Mas. Itu aja sih, Mas Haris. Oke, Terima kasih, terima Mas kasih Haris. Mas. Terima kasih Mas Ardi. Yang pertama, environment itu sangat mendukung. Kan dulu saya bilang mindset kita kan ditentukan oleh 3. Experience atau memori kita, pengalaman kita masa lalu. Environment termasuknya, salah satunya. Dan yang ketiga, reference. Gitu ya. Jadi environment ini sangat mendukung. Tapi Mas, itu hanya mendukung, tidak bisa menentukan. Saya bisa di lingkungan yang teman-teman saya pemabuk, tiap malam ngajak saya mabuk. Tapi kalau mindset saya ngomong bahwa ya mabuk nggak ada untungnya buat saya kok. Mosok tiap malam mabuk gitu. Maka saya nggak akan masuk ke dalam itu. Meskipun lingkungan saya seperti itu. Tapi kalau saya punya lingkungan yang hebat, semua coach nih, semua hebat-hebat, pinter-pinter. Saya nggak pinter, maka saya akan ngomong, orang pada pinter kok. Saya harus pinter lah. Itu mendukung. Jadi environment yang pertama adalah mendukung, tidak menentukan. Who we are. Ya benar, dia mendukung we are. Apa yang kita lakukan, dia mendukung, tapi tidak menentukan. Nah, yang kedua, mempertahankan mindset nih. Tadi kan saya di lingkungan pemabuk. Tiap malam minum nih ya, kalau minum seminggu atau sebulan sekali ya oke lah. Tiap malam minum nih misalnya. Saya di lingkungan mereka. Dan saya mempertahankan mindset bahwa minum nggak ada untungnya buat saya. Selain agama saya tidak memperbolehkan karena banyak kerugiannya buat saya, maka mindset saya ngomong bahwa nggak ada untungnya buat saya. Dan saya mempertahankan itu. Jadi yang kedua, selain environment mendukung, saya punya mindset yang teguh. Tadi yang saya bilang. Jadi saya punya keteguhan di hati saya, persistence di hati saya. Nah, gimana supaya saya persistence di situ? Teman-teman mungkin lihat atau Mas Ardi bisa lihat di Google itu tentang adversity quotient. Adversity quotient itu dia belajar tentang 4, yaitu core, C-O-R-E. Yang pertama C-nya kontrol. Saya harus mengontrol hidup saya. Saya tidak bisa dikontrol oleh lingkungan. Saya hidup di lingkungan iya. Saya tidak bisa memilih siapa yang di samping saya, di dekat saya. Tapi saya bisa memilih siapa orang yang mempengaruhi saya. Kan saya nggak bisa milih. Mas Maizer di dekat saya, Mas Maizer jangan dekat saya. Nggak bisa. Mas Maizer tetap di samping saya, tetap di dekat saya. Tapi saya bisa memilih Mas Maizer lah yang menentukan atau menginspirasi hidup saya atau siapa. Kita nggak bisa milih teman di dekat kita, tapi kita bisa memilih siapa yang menginspirasi kita dan menentukan hidup kita. Yang kedua, ownership. Ownership bahwa hidup ini saya yang punya, bukan orang lain. Pada saat segala sesuatu terjadi, oh iya saya yang salah. Saya nggak akan boleh ngomong bahwa, oh tukang Grab yang salah, tadi kenapa lambat? Iya, saya harus lebih pagi kalau berangkat. Jangan ngandelin Grab, gitu. Apapun yang terjadi di hidup saya harus punya ownership. C, tadi kontrol, O ownership, R itu reach. Seberapa besar masalah ini menjangkau hidup saya. Misal pagi, saya dimarahin sama atasan saya misalkan. Terus selama hari itu sampai sore, saya cenderung takut, nanti kalau saya kerja saya salah, nanti saya dimarahin. Berarti masalah satu di pagi hari ini menjangkau kehidupan saya selama 1 hari. Nggak bisa. Saya yang harus manage masalah itu, bukan masalah yang manage saya. Terus endurance. Nah, endurance ini kan kita butuh untuk supaya kita terus persistence. Jadi CORC tadi, CORE, kontrol, ownership, reach, dan endurance. Ini kita butuhkan supaya kita bisa persisten dalam mental kita, mindset kita, Mas. Kalau kita punya ini, adversity quotient ini, insya Allah kita di dekat orang
Yang misal nih, kan banyak orang ngomong jangan kumpul orang sales. Kalau 5 orang ngumpul sales di warung kopi, kebanyakan ngomongnya pasti mengeluh. Ya, aku belum achieve. Heeh, susah ya. Heeh, mending resign ya. Heeh, mending itu. Pasti itu yang terjadi. Tapi kalau kita persisten punya adversity quotient, mau kumpul dengan siapapun kita aman. Dan yang terakhir, selain kita tidak ditentukan oleh lingkungan, karena lingkungan mendukung, kita sendiri punya persistency mindset tadi, grit, passion, and perseverance. Yang ketiga, yang terakhir, kita mempengaruhi lingkungan. Nah, ini yang lebih tinggi nih. Ini kita kan, kalau yang muslim, ini jailun fil ard khalifah. Kita diciptakan di atas bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Jadi kalau kita di lingkungan yang kita anggap nggak bagus, kita harus memimpin dia untuk menjadi lebih bagus. Untuk menjadi lebih baik. Tapi sebelum kita membuat orang lain dan environment lebih baik, kan kita harus lebih baik dulu. Kita harus punya mindset yang kuat dulu sebelum menguatkan yang lain, bukan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada selain itu, selain persistensi, selain adversity quotient. Jadi Mas Ardi nanti coba buka di Google, apa itu adversity quotient? Ada COR tadi, control, ownership, reach, dan endurance. Pelajari itu, maka Mas Ardi akan lebih kuat dalam memiliki mental dan mindset. Semoga menjawab Mas Ardi. Oke, baik. Terima kasih Mas Aris. Mantap, mantap. Sama-sama. Terima kasih Mas Ardi dan Mas Haris. Keren banget ya pertanyaannya. Jadi kita itu harus punya bisa atur diri kita sendiri, mindset kita. Jadi environment kayak gimana juga nggak ngaruh ya. Yang penting diri kita sendiri ya. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya. Ini ada Abang Rahmat Chaniago. Dipersilakan untuk open cam. Silakan Bang. Sambil aku bacain ya pertanyaan. Izin nanya, please Mbak Jess, kenapa Gen Y or Gen Z saat ini lebih rapuh menjalani kehidupan or pekerjaan, apalagi antara harapan dan kenyataan tidak sesuai dengan yang diekspektasikan, serta banyak istilah baru yang mereka rasakan seperti trust issue, daddy issue, or mental illness. Apa yang menyebabkan kondisi ini begitu membebani Gen Z saat ini? Padahal kondisi itu juga dialami generasi-generasi sebelumnya, dan mereka fine-fine aja gitu. Oke, saya jawab langsung. Ini Oke, ya. jawabannya Silakan. sebetulnya banyak banget dan melebar ini. Tapi saya simpelkan lah ya, saya sederhanakan. Jadi kenapa mereka seperti itu? Karena keyakinan mereka. Jadi gini teman-teman, keyakinan bahwa sesuatu bisa mengontrol hidup kita itu ada dua. Namanya locus of control. Teman-teman cari di Google, locus of control itu apa? Jadi itu keyakinan seberapa besar sesuatu mengontrol kita. Ada dua sebetulnya locus of control itu, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah contohnya gini. Oke, situasinya gini. Waktu dulu saya kecil, ayah saya itu sangat disiplin, sangat banget disiplin. Saya telat bangun, pasti saya dimarahin. Saya misalkan pulang sekolah telat, pasti saya dimarahin. Dari situasi yang sama, saya punya locus kontrol yang berbeda. Contoh, locus kontrol internal. Saya ngomong, iya juga ya. Ayah marah karena saya nggak disiplin. Sebetulnya bagus, berarti saya harus disiplin. Atau saya punya locus kontrol of kedua, yang by eksternal. Saya akan ngomong bahwa, ya pasti ayahku marah ini. Kalau aku melakukan ini, pasti ayah marah ini. Pasti ayah begini, ayah begitu. Artinya apa? Saya yakin bahwa diri saya dikontrol oleh ayah saya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi saya kan ngomong bahwa saya yakin bahwa sayalah yang mengontrol hidup saya. Saya yang harus disiplin supaya nggak dimarahin. Saya harus begini supaya hidup saya nggak begitu. Nah, lihat ini. Trust issue. Trust issue ini sebetulnya bukan saya nggak percaya orang. Tapi kepercayaan saya ini saya tempatkan di orang lain. Aneh ya. Daddy issue. Nah, ini kan isunya ada di daddy-nya nih. Sama kayak contoh tadi. Kontrolnya ada di ayah saya, bukan di saya. Kan gitu ya. Atau mental illness. Nah, sorry saya ngomong. Mental illness itu sebetulnya bukan di kita sebetulnya. Tapi di orang lain. Apa yang terjadi? Contoh. Memang dulu nggak ada orang yang bipolar. Ada.
Memang dulu orang nggak ada yang ADHD, attention deficit, hyperactivity disorder. Ada, banyak juga. Tapi kenapa sekarang merasa kok lebih banyak? Ya selain populasi lebih banyak, tapi masalahnya adalah kalau ada satu orang yang bipolar, terus ngomong di Instagram, saya bipolar loh ya. Bipolar itu simptomnya gini loh, sering marah, sering tenang, berganti-ganti. Terus kalau saya melakukan sesuatu nggak fokus. Terus ada orang yang nggak bipolar, baca Instagram itu. Terus dia ngerasa, loh aku juga sering marah nih. Aku juga sering nggak fokus nih. Wah jangan-jangan saya bipolar. Yang terjadi adalah teman-teman akan punya bipolar disorder. Kenapa gitu? Oke, balik lagi ke Bruce Lipton tadi yang saya ngomong. Bruce Lipton ngomong bahwa semua penyakit di dunia ini yang di-generate oleh gen itu hanya 1%. 90% diantaranya penyakit itu di-generate oleh mental atau mindset. Sisanya itu penyakit yang bukan karena mental, bukan karena gen. Misal kecelakaan, terus ya tangan tersayat pisau kan, wah ini karena mindset saya kan nggak juga karena tersayat pisau. Kecelakaan bukan karena mindset, mungkin karena dia nggak fokus pas ada nyetir. Jadi bukan karena gen, bukan karena mindset sisanya. Tapi 90% karena mindset. Ya, contoh kanker. Ada banyak tuh. Kalau ada yang satu kena kanker, itu keluarga biasanya. Itu punya namanya gen kanker dia ngomongnya. Oh dia punya gen kanker nih. Akan berpotensi punya kanker nih. Padahal kanker itu tidak di-generate oleh gen. Nggak ada gen kanker tuh nggak ada. Ada penelitian, satu keluarga nggak punya anak. Dia mengadopsi anak dari keluarga lain, dari bayi. Nah ternyata keluarga ini ada yang terkena kanker. Dan begitu diteliti, gen mereka itu berpotensi kanker lebih besar. Termasuk anak bayi tadi yang diadopsi. Mungkin udah besar ya. Dia punya gen potensi kanker lebih besar daripada anak yang lain. Masalahnya adalah orang tua dari anak yang diadopsi ini, ibu dan bapaknya, ini nggak ada satupun yang punya gen kanker. Potensi kena kanker nggak ada. Kenapa anak ini punya potensi gen kanker? Karena dia hidup di environment keluarga yang percaya, yang believe bahwa kanker itu dari gen. Dan dia punya gen kanker lebih besar daripada bapak ibunya. Karena dia ngikutin environment dari keluarga yang tadi. Luar biasa bukan? Yang lebih mengejutkan lagi. Si Bruce Lipton ngomong gini, kalau satu keluarga ini punya gen kanker, dan keluarga yang lain nggak punya gen kanker, kenapa itu bisa terjadi? Padahal kita adalah satu gen dari Adam dan Hawa. Kenapa yang satu berpotensi lebih besar daripada yang lain? Karena mereka hidup di environment yang berbeda, mereka punya belief yang berbeda, mereka punya mindset yang berbeda. Balik lagi ke pertanyaan, kenapa Gen X dan Baby Boomer punya mindset yang berbeda seakan-akan mereka lebih kuat? Padahal mereka itu sebetulnya kan sandwich generation. Saya ini kan sandwich generation. Saya adalah generasi terakhir yang berbakti kepada orang tua. Karena anak saya kalau disuruh, nak ke tempat mbah lah. Enggak lah, belum libur. Enggak lah, enggak sama ayah. Atau mereka berbakti ke saya gitu. Enggak, di rumah juga yang nyapu ngepel saya. Motor itu belel banget kalau enggak saya nyuci, enggak dicuci sama anak. Saya adalah generasi terakhir yang berbakti ke orang tua. Dan saya generasi pertama yang berbakti kepada anak. Sih? Tapi mereka Gen Z dan Z, mereka ngomong bahwa, kok hidupku gini amat ya? Harus berbakti ke ayah, padahal berbakti mereka ke saya. Belum ada apa-apanya dibanding bakti saya ke ibu saya. Betul ya? Bahkan ibu saya nggak ada bakti ke saya. Oh anak saya begini tak cuciin motornya. Enggak, saya nyuci motor sendiri. Saya yang berbakti ke anak saya. Saya nyuciin motor saya mandiin kucingnya. Padahal dia yang suka kucing. Sih? Jadi semua itu dari mindset. Semua itu dari mental. Jadi kalau ngomong daddy isu itu bukan daddy-nya yang bermasalah, dianya yang bermasalah. Dianya yang punya isu sebetulnya. Trust isu.
Coba deh, trust issue ini bukan orang lain yang karena untrust, tapi dia sendiri yang untrust pada diri sendiri minimal. Teman-teman mesti pernah punya atau denger games yang namanya Among Us. Anak-anak kecil itu dulu pernah main tuh Among Us itu, main bersepuluh, ditunjuk siapa yang jadi impostornya satu. Dia jalan sama teman berdua, temannya dibunuh dari belakang, tek. Terus dia gabung dengan teman yang lain, terus dia ngomong, siapa ya impostornya? Padahal dia sendiri impostornya. Dia sendiri pengkhianatnya. Dan tahu, game Among Us ini pernah lebih ngetren daripada Mobile Legend. Di dunia paling banyak dia diunduh oleh anak-anak kecil. Bayangkan, dari kecil kita sudah dilatih untuk menjadi impostor. Gimana nggak punya trust issue mereka? Jadi trust issue itu sebetulnya menciptakan mereka sendiri. Bukan environment. Environment hanya mendukung. Ingat, bukan menentukan. Kitalah yang menentukan hidup kita sendiri. Gitu. So, jawabannya, Mas Rahmat, Caniago, kalau ditanya kenapa anak sekarang seperti itu, karena mindsetnya. Karena mentalnya yang nggak teguh. Karena mentalnya yang nggak kuat. Kuatkanlah mentalnya. Makanya kenapa saya jadi mindset coach, karena sebetulnya saya pengen mereka itu punya mental dan mindset yang kuat. Saya belajar banyak tentang mindset, ESP, NLP, apapun itu saya pelajari. Hanya pengen supaya ini loh mindset kamu tuh harusnya begini. Gitu. Semoga menjawab Mas Tica Caniago. Mbak Jess, saya kembalikan. Terima kasih Mas Haris. Jadi balik lagi ya ke mindset nih. Sebenarnya seru banget ya kalau kita kupas tuntas, ada pengaruh sosial media juga ya tentunya pasti. Oke, thank you Satu lagi Mas Usman kayaknya. pertanyaannya. Next ada Mas Usman nih yang udah raise-nya, silakan boleh open cam Mas Usman. Oke. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Teknologi Not Sumatera. Siap Mas Usman. Saya mau bertanya, sekarang kan tagline kita itu adalah tekno komersial ya. Betul. Nah, bagaimana bahasa seorang engineer atau teknikal terhadap sales untuk meyakinkan kalau network kita itu bagus, hygiene, clear, sehat, dan potensial untuk berjualan. Jadi artinya nggak ada isu di saat itu. Kira-kira bahasa yang tepat itu bagaimana ya ke sales gitu ya, biar mereka dan saya tuh juga ada trust. Jadi nggak ada gap, karena bahasa teknikal ini kadang nggak semuanya dimengerti oleh sales karena berbeda bidang kan. Itu sih Mas Betul. dari saya. Ya, terima kasih. Oke Mas, ini masuknya ke ranah communication ini ya. Nggak apa-apa, tapi saya jawab singkat aja. Saya dulu orang IT Mas, saya 12 tahun di IT. Jadi kalau ngomong sama orang itu ya nggak diterima, karena bahasanya bahasa IT banget gitu. Bahasa saya ya biasalah ngomong netmes gitu-gitu ya. Orang lain nggak kenal itu apa. Semakin saya pinter, merasa pinter, semakin saya nggak dikenali sama mereka. Karena mereka nggak mudeng apa yang saya omongin. Yang pertama memang kita belajar komunikasi. Jadi kita profiling, yang kita ajak bicara siapa sih? Pada saat kita belajar sama orang sales dan marketing pasti akan beda bahasanya dengan pada saat berbicara dengan pelanggan. So, lebih gampangnya sebetulnya kita ngobrol Mas, kan kita sering ketemu ya, kita ke masjid bareng ya. Kita ngobrol lah nanti Mas. Gimana cara ngomongnya dengan sales dan marketing ini? Karena orang sales dan marketing ini sebetulnya kalau saya bilang acceptance-nya tinggi sekali. Tinggal ngomong sesuatu ke mereka sebetulnya mereka udah mudeng tuh. Mereka udah mengerti tuh. Tapi kita kemas lah nanti ya. Jadi lebih ke experiences. Jadi kalau mereka ini kita ajak masuk ke dalam experiences, maka mereka lebih mudah untuk menerima. Contoh, tim technical bolehlah bikin satu event di auditorium gitu ya, yang isinya itu bukan presentasi, tapi isinya adalah menjajal teknologi misal nih. Jadi di situ ada iPad, ada handphone, ada macam-macam yang isinya itu entah aplikasi, bahkan games gitu ya. Mungkin technical malah bikin, ayo kita mau main Mobile Legends bersama di auditorium.
2 jam bersama technical gitu, main game Mobile Legends misalkan, untuk membuktikan bahwa ini loh jaringan kita seperti ini. It's okay sebetulnya. Nah, ini kan masalahnya adalah perbedaan pemahaman, bahwa orang technical itu pahamnya itu, "Ini loh, saya itu punya hebat kok, kamu nggak ngerti-ngerti." Gitu. Orang sales marketing ngomong, "Ya kamu kan ngomong kamu yang hebat, saya belum ngerasain." Nah itu dia. Jadi memang technical ini, sorry kalau saya bilang karena saya pernah ngalamin, itu ngerasa bahwa saya punya sesuatu yang hebat, bahkan saya hebat, tapi orang marketing ngomong bahwa, "Kamu yang hebat kan kamu doang, yang kamu omongin aja kok nggak ngerti kok," gitu. Bahkan yang saya omongin ini sebetulnya, ini yang nampar saya dulu, kenapa saya masuk ke sales marketing, saya masuk ke communication efektif, saya belajar hipnosis, gimana caranya ngomong supaya orang terhipnotis gitu ya. Itu saya belajar Mas, jujur, dan saya dari IT 12 tahun Mas, nggak gampang itu, nggak pendek itu waktunya. 12 tahun saya nggak bisa ngomong sama orang. Kalau saya ngomong sama orang saya gagap. Dan sekarang kalau saya ngomong, saya 8 jam ngomong cuman kasih waktu sholat, minum, udah selesai. Karena saya waktu itu berpikir bahwa percuma saya hebat kalau saya nggak bisa ngomong ke orang lain. Percuma saya punya sesuatu yang besar kalau saya nggak bisa ngomong bahwa saya punya hal besar loh gitu. Ayo kita belajar sama-sama Mas Usman. Nanti kita sering ketemu kok di kantor. Kita ngobrol, kita sharing apa yang Iya. harus kita lakukan gitu. Semoga sementara itu menjawab dulu Mas. Nanti kita ngobrol lagi untuk sharingnya. Terima kasih Mas. Iya, oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Usman atas pertanyaannya. Next, teman-teman. Oh, ada lagi Abang Doni Triandoyo, silakan open cam. Ya, terima kasih Mbak. Salam kenal Mas Haris. Salam kenal Mas Doni. Mau tanya ini Mas, mungkin dari ke Mas Haris ya, artinya kita kan sales ya, sales itu selalu ada target ya, selalu ada target, pasti itu ada target, dan kita dituntut juga growth ya, setiap bulannya harus growth terhadap target sebelumnya, dan target juga pasti bulan ke bulan itu akan naik terus gitu. Ada nggak Mas tips-tipsnya dari pengalaman Mas Aris ya? Mas Aris kan sebelumnya pernah di sales juga ya. Pernah di sales, pengalaman Mas Aris menghadapi ya tantangan perubahan yang saat ini, terus menghadapi target yang terus naik gitu. Jadi tips-tipsnya yang bisa memotivasi kita sales ini, mungkin pengalaman dari Mas Aris apa Mas gitu. Itu aja sih dari saya Mas. Oke Mas Doni. Saya jawab singkat supaya waktunya juga ya. Yang pertama, mindset, tetap mindset bahwa Herakleiton ya, ini filosof Yunani. Dia ngomong bahwa segala sesuatu yang harmonis di dunia ini itu justru dari oposisi gitu. Jadi makanya kenapa dalam sales itu selalu yang jelek nanti presentasi gitu ya. Yang bottom 5 nanti begini begitu sharing sama head of circle gitu. Kenapa? Karena itu sebetulnya dibuat otak kita supaya punya oposisi. Oh, supaya aku jangan terendah deh. Supaya KPI ku jangan begini deh, jangan begitu deh. Jadi yang pertama yang perlu dimiliki adalah bahwa target KPI itu penting buat kita. Karena kita anggap itulah sebagai oposisi kita supaya hidup kita harmonis. Andai kan sales nggak ada target, oh selesai itu. Nggak ada yang bagus itu sales. Kenapa sales bagus? Karena ada target. Justru yang membuat sales bagus itu ada target, jangan salah. Waktu di sales saya waktu itu dari mulai DSF, BSM gitu ya, mungkin 15 tahun saya di sales atau lebih mungkin 18 tahun saya di sales. Itu semua berhubungan dengan target memang. Saya ngomong bahkan saya target. Kalau saya targetnya waktu itu di satu teritori misalkan Sleman Jogja waktu itu ya, saya 30 miliar, maka saya target diri saya 1 bulan itu harus 35 miliar atau 40 miliar target saya. Memang diawali dari target. Mindset pertama adalah dari target. Jangan benci target, tapi sukai target. Karena dengan target itu jadi pijakan tangga kita. Dan ingat, tangga itu nggak langsung dari 1 langsung paling atas. Tangga itu dari kecil. Kalau teman-teman sekarang mungkin achieve
80 iya, jangan langsung 140 lah, akan memberatkan. Mungkin dari 80 ke 90, 87, 88, oke. Tapi itu anak tangga. Terus aja terus begitu. Justru dengan target itu ya tadi saya bilang saya pernah ke Scotland, London, Hong Kong, Korea, name it, semua negara bahkan Asia gitu. Justru dari target itu, jujur. Saya punya pengalaman ke luar negeri banyak, berapa tahun, 18 tahun di sales itu dari Indosat, jujur aja. Dan saya makan semua target itu, Mas. Jadi saya punya banyak pengalaman, terus saya jadi coach, makanya terus saya masuk ke capability development, justru dari target itu awalnya. Saya nggak berkembang di IT, 12 tahun saya nggak naik pangkat. Kenapa? Karena saya nggak ada target. IT targetnya apa? Nggak ada, Mas. Yang penting jaringan bagus, itu bukan target namanya. Menghindari sesuatu doang, supaya jangan putus, itu doang. Tapi nggak ada target. Justru sales lah yang membuat saya hebat. Saya besar. Gitu. Yang pertama, ingat, sukai target, cintai target, jangan benci sama target. Yang kedua, tetap development. Jadi, saya selalu development team. Kalau saya punya 10 tim, maka satu tim harus sharing, apapun itu. Supaya tadi yang saya bilang, satu orang punya satu skill, dalam 1 bulan dia punya 11 skill, karena 10 orang ngomong. Semua orang nambahin skill. Kalau dia punya skill, saya yakin keinginan dia untuk belajar sama keinginan dia untuk bekerja itu inline, Mas. Pada saat saya interview sama orang, yang saya tanya adalah, kamu masih belajar nggak? Pak, belajar di rumah, Pak. Saya nggak kuliah. Nggak apa-apa. Belajar itu formal dan informal. Tapi kalau orang udah berhenti belajar, loh Pak, saya kan udah lulus, Pak. Belajar apa lagi? Maka dia akan stagnan di pekerjaan. Rasakan deh buat teman-teman semua. Kita dapat jabatan hari ini, kan dari apa yang kita pelajari kemarin. Kalau kita nggak belajar hari ini, yakin nggak setahun kemudian kita naik jabatan? Nggak akan. Yakin nggak 5 tahun ke depan kita naik jabatan? Nggak akan, dijamin. Teman-teman sekolah kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu karena teman-teman belajar dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas 3 teman-teman nggak belajar, yakin nggak tahun depan naik kelas 4? Nggak akan. So, apa yang membuat kita berhasil hari ini adalah apa yang kita pelajari kemarin. Tapi kita harus belajar hari ini untuk masa depan kita besok. Target itu sebetulnya adalah membuat kita belajar. Kok GA saya kurang ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Tapi saya kan teritori, Pak. Hanya main di outlet. Memang outlet nggak boleh ada program. Boleh dong. Ramein outlet itu yang di dekat sekolah. Kasih aja undian. Anak sekolah yang beli, misal nih, rata-rata outlet itu, rata-rata out of paket money. Anak-anak sekolah hanya beli 10.000. Naikin. Siapa yang beli 20.000 berhak mendapatkan undian misalkan. Kan naik jadinya nanti outlet itu. Sesimpel as that. Yang di dekat perumahan, outlet. Saya sering ngamen sama DSE. DSE yang pinter pegang gitar, saya suruh ngamen di depan outlet. Pas hari Sabtu, Minggu, sore, rame. Yang mampir nanti dapat apalah, permen atau apalah. It's okay. Yang beli ini ke outlet dapat itu. Yang kita punya aja merchandise. Sesimpel itu. Pikiran kita selalu ngomong outletnya ada program, Pak. Banyak programnya, teman-teman. Saya ngejalanin itu di Purwakarta, saya jeblok jadi nomor 1, kuning semua di situ. Saya kencingin jalan tol itu logo Indosat besar sekali. Karena pengalaman ini. So, di mindset pertama kali. Yang kedua, lakukan dengan disiplin terus-menerus. Karena sesuatu yang merubah mindset adalah 2. Alam bawah sadar dan habit. Cuma 2 itu yang bisa berubah mindset. So, kalau pengen bagus, bikinlah habit yang bagus. Kalau teman-teman belum bisa main di alam bawah sadar ya, karena ini kalau saya bisa karena hipnosis dan hipnoterapis. Tapi kalau teman-teman belum bisa main di alam bawah sadar, main di habit. Perbaiki di disiplin. Maka itu akan merubah mindset. Semoga menjawab Mas Doni. Meskipun jawabannya singkat. Siap Mas, makasih banyak nih Mas, luar biasa memang Pak pengalaman dan motivasinya. Makasih Mas. Baik. Betulnya Sama-sama. nanti. Hah? Oke, Mbak Jess. Kalian mau minum. Terima kasih Mas Haris dan Mas Doni yang udah sharing nih. Mbak Jess, maaf ke mute. Mbak Jess, maaf ke mute. Oke, thank you Mas Haris. Ikutin ya, dibuat seneng biar semangat terus.
Jadi ada teman-teman lagi yang mau nyampein pertanyaan? Cukup Oke. sepertinya, Mbak. Ini Oh, sudah 10:04, oke. oke baik. Nggak kerasa banget ya kita udah di ujung acara. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, jadi webinar ini merupakan kegiatan rutin. Selain itu ada podcast juga yang udah dimulai. Jadi nantikan aja waktu tayangnya teman-teman. Teman-teman bisa lebih banyak lagi di sesi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk isi form absen pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup mungkin bisa foto bersama dulu ya, Mas Aris. Teman-teman Boleh. dipersilakan untuk on cam. Nanti tolong bantu Mas Meizer untuk capture. Oke, teman-teman dipersilakan on cam. Ada berapa Meizer yang bantu capture? Aba-aba dari aku ya. Oke. Kita standby senyum aja ya, karena nggak tahu ada di posisi layar yang mana. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Mas Aris, seru banget sharing session hari ini. Ilmunya, pengalaman, insight yang luar biasa. Apresiasi teman-teman, pokoknya wah keren banget. Tapi sebelum ditutup, aku ada pantun. Minum kopi di Sabtu pagi, badan sehat, nyanyinya rungkat. Terima kasih, menginspirasi, peserta hari ini hebat dan penuh semangat. Mohon maaf. Cakep. Terima kasih. Makasih Mas Aris. Terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Sampai ketemu lagi di Perintis ya. Kapan ke Iya. Lampung lagi Mas Aris? Waduh, Lampung iya, lagi. nanti ditunggu waktunya. Mas Meijar, makasih Mas Meijar. Terima kasih semua. Makasih Mas Maijar. Makasih Cah Ganteng, makasih Cah Ganteng. Terima kasih Mami kemarin Terima terpilih kasih ya. Mbak Jessica, terima Ganteng. kasih Bang Cah Ganteng, Maizar. balas emailku. Oh iya, siap. Thank you. Makasih Mas Aris, JJ sama Maizar. Bye-bye. Happy weekend. Amin. Happy weekend. Happy weekend.